Selamat sore Bapak Ibu. Di sini kami akan memaparkan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan dinamika dunia pendidikan saat ini, yaitu penerapan kecerdasan buatan atau AI di bidang pendidikan. Jadi judul ini kami pilih karena perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan yang signifikan ya dalam cara pembelajaran berlangsung, mulai dari sistem evaluasi otomatis, pembelajaran personal, hingga kehadiran asisten virtual dalam mendampingi pengajar ataupun pelajar gitu. Melalui presentasi ini kami ingin menunjukkan bagaimana teknologi AI itu tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga dapat merevolusi sistem yang pendidikan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan efisien. Di sini saya akan memperkenalkan tim member dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu dengan saya sendiri, Sarul Hari Ramadan, kemudian ada Saudara Rian Haris Rahmadetya, ada Saudara Sutrisno, dan Saudara Ardia Merzi Pantogahadi. Introduction, di bagian pengenalan terkait dengan pendidikan di AI gitu ya. Jadi pendidikan konvensional itu masih menghadapi sejumlah permasalahan yang mendasar yang menghambat efektivitas proses belajar mengajar gitu. Terutama yang ada di daerah terpencil. Pengajar juga banyak menghabiskan waktu untuk tugas administratif ya, seperti menilai tugas, mengelola data pelajar, yang dapat mengurangi fokus mereka terhadap proses pengajaran gitu. Nah, di sini AI itu mampu menjadi solusi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang personal, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masing-masing dari pelajar gitu. Untuk problem statement ya, terkait dengan pendidikan di AI, yaitu pendidikan konvensional juga masih melakukan pendekatan pengajaran yang seragam gitu. Seringkali tidak dapat mengakomodasi kebutuhan unik setiap pelajar, di mana fokusnya pengajar itu banyak menghabiskan waktu untuk tugas-tugas yang bersifat administratif gitu. Sehingga kecerdasan buatan ini dapat menjawab dari kebutuhan masalah yang telah terjadi di bagian pendidikan yang bersifat konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ardia terkait dengan proposed solution using AI. Kepada saudara saya Baik, silakan. terima kasih atas kesempatannya, Saudara Sahrul. Di sini saya akan memaparkan proposed solution using AI. Jadi, untuk menjawab berbagai tantangan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kami mengusulkan solusi berbasis teknologi kecerdasan yang meliputi 4 komponen utama. Yang pertama adalah Natural Language Processing, yang kedua adalah Machine Learning atau ML, yang ketiga Computer Vision, dan yang keempat chatbot dan asisten virtual. Baik, untuk NLP atau Natural Language Processing itu dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa dan juga dapat memberikan feedback otomatis terhadap tulisan pelajar. Untuk ML sendiri atau machine learning memungkinkan jalur pembelajaran lebih dipersonalisasi berdasarkan data performa pelajar itu sendiri. Dan untuk computer vision dapat dimanfaatkan untuk pengawasan saat ujian pada pembelajaran daring, dan untuk chatbot ini dapat menjadi pendamping belajar yang tersedia setiap saat untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama NLP untuk umpan balik ya. NLP atau Natural Language Processing merupakan teknologi yang memungkinkan sistem AI untuk memahami dan memproses bahasa manusia, baik tulisan maupun lisan. Dalam dunia pendidikan, NLP dapat digunakan untuk memberikan feedback otomatis terhadap karya tulis pelajar seperti esai, laporan-laporan praktikum, dan yang lain sebagainya. Dan ini aplikasinya sudah bisa kita lihat pada aplikasi Grammarly atau Write to Learn yang mampu mendeteksi kesalahan, ejaan, kosakata, lalu memberikan umpan balik atau feedback secara nyata. Lalu untuk computer vision, ini lebih kepada pengawasan. Jadi computer vision memungkinkan komputer ini menganalisis gambar atau video secara cerdas. Digunakan ketika pembelajaran daring, ini bisa mendeteksi kecurangan yang terjadi ketika ujian. Jadi contoh kecurangan seperti sering menoleh menggunakan ponsel atau adanya orang lain di sekitar pelajar. Ini membantu menjaga integritas akademik dalam pengujian jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran personal, dengan bantuan algoritma machine learning atau ML, AI dapat menganalisis data pembelajaran pelajar dan membentuk jalur belajar yang dapat dipersonalisasi. Contohnya adalah platform Newton yang menyajikan materi sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan masing-masing siswanya. Sistem ini akan mengidentifikasi konsep yang belum dikuasai pelajar dan kemudian secara otomatis menyajikan latihan tambahan pada topik tersebut. Dengan cara ini, pelajar tidak hanya
bisa belajar efektif, tapi juga lebih efisien dan lebih merasa dihargai karena pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Rian Harits Rahmaditya. Untuk Saudara Rian, dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Ardial. Kali ini saya akan menjelaskan dengan penilaian otomatis. Penilaian otomatis merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Disinilah AI hadir melalui sistem penilaian otomatis seperti Gradescope dan Turnitin yang didukung oleh kecerdasan buatan. Dengan demikian, pengajar dapat lebih efisien dalam mengelola beban kerja mereka dan memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada pelajar. Untuk result atau benefit ya, penerapan AI dalam pendidikan terbukti efektif. Contohnya, Squirrel AI meningkatkan hasil ujian hingga 30% dan IBM melaporkan percepatan belajar hingga 40%. Penilaian otomatis menghemat waktu guru dan meningkatkan konsistensi, sementara pembelajaran adaptif meningkatkan keterlibatan siswa. Sebagai contoh, meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa, lalu mengurangi beban guru. Untuk result dan benefit, di sini ada indikator keberhasilan dan hasil manfaat ya. Untuk indikator keberhasilan, kecepatan belajar naik hingga 40%. Lalu untuk kenaikan nilai ujian naik hingga 30%. Lalu untuk jumlah penggunanya sendiri sudah mencapai lebih dari 1 juta siswa. Lalu untuk efisiensi penilaian itu menghemat waktu guru dengan konsistensi tinggi. Lalu untuk selanjutnya, studi kasus Squirrel di Tiongkok. Jadi bukti nyata keberhasilan implementasi AI dalam pendidikan platform menggunakan teknologi deep learning untuk menyesuaikan materi dan kebutuhan unik masing-masing pelajar. Hasilnya terjadi peningkatan skor ujian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sutrisno. Waktu dipersilakan. Baik, Saudara Rian, untuk selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan tantangan dan pertimbangan. Meski banyak manfaatnya, penerapan AI di bidang pendidikan tidak lepas dari tantangan dan pertimbangan serius, yaitu salah satunya privasi data pelajar, terutama karena AI membutuhkan akses ke informasi pribadi untuk berfungsi sebagai optimal. Selain itu, algoritma yang digunakan bisa mengandung bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. Kesenjangan akses terhadap teknologi juga menjadi hambatan, terutama di daerah tertinggal. Oleh karena itu, penting untuk membangun regulasi yang kuat untuk memastikan sistem AI yang transparan dan melakukan pemerataan infrastruktur. Untuk kesimpulan dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan, jelas bahwa AI mampu menjadi solusi dari banyak masalah dalam sistem pendidikan konvensional. Teknologi ini tidak hanya membantu pelajar belajar lebih efektif, tetapi juga mendukung pengajar dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien. Berbagai aplikasi AI telah terbukti meningkatkan keterlibatan belajar, mempercepat pembelajaran, dan meningkatkan akurasi penilaian. Namun untuk memastikan keberhasilannya, AI harus diterapkan dengan pendekatan yang manusiawi dan etis. Kolaborasi antara pengembang, pengambil kebijakan, dan pendidik sangatlah krusial agar AI dapat memberikan dampak yang positif serta maksimal. Saran untuk masa depan. Untuk mengembang AI di bidang pendidikan ke depan, kami menyarankan agar teknologi ini dikembangkan secara inklusif, terutama untuk mendukung pelajar difabel. Kolaborasi antara pengajar, pengembang, dan institusi pendidikan harus diperkuat agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Literasi AI juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum agar pelajar dan pengajar mampu memahami cara kerja dan implikasinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi yang akan dipandu oleh saudara kita, Mas Sahrul. Silahkan Mas Sahrul. Oke. Baik, di sini terima kasih untuk pemaparannya. Uh, Di sini kami akan mendiskusikan terkait dengan beberapa pertanyaan ya dari pemaparan kami di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu apa sih tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang pendidikan dan bagaimana kami melihat solusi untuk tantangan tersebut gitu ya. Jadi tantangan terbesar dalam penerapan kecerdasan buatan di bidang pendidikan itu terletak pada masalah kesenjangan teknologi dan aspek etika penggunaan data gitu. Jadi tidak semua institusi pendidikan memiliki sumber daya yang memiliki untuk mengakses teknologi AI, terutama di daerah yang masih tertinggal infrastruktur digitalnya gitu. Selain itu juga penggunaan AI dalam pengumpulan data pelajar
menimbulkan kekhawatiran terkait dengan privasi dan keamanan informasi pribadi gitu. Kekhawatiran lain yang tak kalah pentingnya itu adalah risiko dari bias algoritma yang bisa muncul jika data pelatihan AI itu tidak mencerminkan keragaman peserta didik secara adil gitu. Nah, di sini kelompok kami melihat bahwa solusi untuk tantangan ini tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi perlu pendekatan kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, pengembangan teknologi, dan masyarakat sebagai yang berkontribusi langsung dalam pendidikan gitu. Nah, pemerataan akses teknologi itu perlu dijadikan prioritas utama melalui kebijakan alternatif dan subsidi infrastruktur yang memadai di bidang pendidikan yang lebih bersifat ke artificial intelligence gitu. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa sistem AI itu dikembangkan berdasarkan prinsip yang berkeadilan dan keberagaman gitu. Risiko bias juga dapat ditekan sehingga pendidikan kepada pengajar dan pelajar mengenai cara kerja dan batasan AI juga harus dilakukan agar mereka bisa menggunakan secara bijak dan kritis gitu. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dilanjut oleh Mas Ardia. Kepada Mas Ardia dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Lalu untuk pertanyaan kedua atau diskusi poin kedua, bagaimana penerapan AI di bidang pendidikan dapat mempengaruhi masa depan, baik secara positif maupun negatif? Baik, tentu adanya AI ini membawa sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah AI mampu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih personal, efektif, dan juga interaktif. Siswa bisa belajar dengan kecepatan mereka sendiri, mendapatkan feedback secara real time, dan mengakses sumber belajar kapanpun dan dimanapun. Ini sangat membantu khususnya bagi siswa yang memiliki kebutuhan belajar khusus atau berada di daerah yang minim sekali pelajar atau pengajar. AI juga meringankan beban pengajar dalam hal administrasi, sehingga bisa lebih fokus pada pengembangan aspek karakter dan keterampilan siswa. Tentunya sisi negatif AI juga perlu kita ungkapkan ya di sini, salah satunya yaitu ketergantungan yang berlebihan pada AI ini juga bisa mengikis nilai-nilai interaksi manusia. Lalu proses pembelajaran yang sepenuhnya didominasi oleh mesin beresiko mengurangi aspek afektif dan sosial dari pendidikan yang sebenarnya itu sangat penting sekali. Lalu selain itu, apabila akses terhadap AI ini tidak merata, akan menimbulkan kesenjangan yang jauh lebih besar bagi mereka yang memiliki akses tersebut dan bagi mereka yang tidak memilikinya. Maka dari itu penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa penerapan AI ini dilakukan dengan prinsip inklusi dan humanisasi proses pembelajaran. Nah, untuk poin ketiga akan disampaikan oleh Saudara Rian Harits Ramaditya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ardia. Untuk pertanyaan ketiga, jika diberi kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang pendidikan, inovasi yang kami usulkan adalah inovasi yang ingin kami kembangkan adalah platform pembelajaran berbasis AI yang dirancang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Banyak dari mereka yang memiliki potensi luar biasa, tetapi seringkali tidak mendapat layanan pendidikan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Teknologi AI memiliki potensi besar untuk mengidentifikasi kebutuhan unik seperti individu yang menyesuaikan materi serta metode penyampaian dengan kemampuan mereka secara real time. Inovasi ini akan mengembangkan teknologi pengenalan suara, penglihatan komputer, serta pembelajaran mesin untuk merancang jalur pembelajaran yang benar-benar inklusif. Contohnya adalah siswa dengan disleksia dan mendapat tampilan teks yang sesuai dengan kebutuhan visual mereka. Atau siswa yang mengalami autisme dapat dilatih keterampilan sesuai melalui interaksi dengan tutor virtual berbasis AI. Dengan adanya sistem seperti ini, setiap anak, apapun latar belakangnya dan kebutuhannya, akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Manfaatnya tidak hanya disarankan oleh siswa, tetapi juga oleh pengajar dan orang tua yang bisa lebih mudah memantau serta mendukung proses pembelajaran secara efektif. Itu untuk jawaban nomor 3. Untuk selanjutnya kembali ke Saudara Sahrul. Baik, sebagai penutup, di sini kami menyampaikan ya bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam bidang pendidikan merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan sistem pembelajaran yang masih bersifat konvensional gitu ya. Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai katalis transformasi menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif, efisien, dan inklusif. Meskipun demikian, pemanfaatan AI itu harus senantiasa memperhatikan aspek etika, keadilan akses, serta perlindungan terhadap data dan hak peserta didik gitu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sinergi antara pendidik, pengembang teknologi, dan pemangku kebijakan agar inovasi ini dapat diterapkan secara bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya.
Di sini kami dengan senang hati membuka ruang diskusi untuk pertanyaan maupun masukan yang membangun. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.